Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Belajar Asik with Arwin. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan ya yang ada di channel saya, tentunya yang ada di video cara belanja Siplah Beli-beli terbaru 2024 ini ya, tanggal 20 Agustus. Nah, ada salah satu komentar dari sobat belajar. Kita scroll dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini ada pertanyaan 2 hari yang lalu dari @jasrycz3001. Pertanyaannya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, kalau belanja di atas 50 juta, apakah wajib melakukan perbandingan harga? Terus, boleh minta tutorial cara melakukan perbandingan harga di Siplah Blibli? Oke, saya jawab ya. Tadi sudah jawab salamnya. Waalaikumsalam. Nah, ini jawaban saya adalah setahu saya di aturan ataupun juknis BOS ataupun BOP, ya benar harus ada pembanding dulu minimal 3 toko ya jika transaksi di atas 50 juta. Artinya apa sih? Artinya adalah transaksinya mencapai akumulasi 50 juta. Untuk berapa item? Untuk akumulasi. Namanya akumulasi berarti kelipatan ya. Nanti kita simulasikan. Nah, untuk cara melakukan perbandingan harga di Siplah, ini saya akan coba. Nah, ini sekaligus menjawab ya pertanyaan dari Kakak Jasrich. Oke, kita langsung saja cekidot videonya. Langkah pertama tentunya kita masuk dulu ke laman siplahblibli.com. Oke, teman-teman semua ya. Langkahnya adalah masuk dengan menggunakan akun pembeli, karena ini kita akan membandingkan harga. Oke, masuk ke akun pembeli, kita akan simulasikan. Saya akan menggunakan akun salah satu SMK ya. Kita masuk dengan akun Dapodiknya, masukkan akun kepala sekolah dan passwordnya, lalu masuk, pilih salah satu saja. Di sini kalau munculnya banyak ya, pilih yang mana saja sama ya. Login sebagai kepala sekolah. Lalu ketika sudah masuk, nah Bapak Ibu langsung saja ya. Misalkan cari produknya apa nih. Misalkan saya akan simulasikan di sekolah SMK saya, misalkan sedang membutuhkan mesin traktor misal ya. Nah, pasti akan muncul berbagai macam mesin traktor dengan harga yang variatif atau bermacam-macam. Misal saja ya, kita simulasikan saja. Misalkan saya pengen beli mesin traktor kultivator yang ini. Nah, di sini ketika kita hanya membelinya satu, itu tidak harus melakukan pembanding ataupun perbandingan harga dengan beberapa toko ya. Tapi kalau kita misalkan akumulasi pemesanannya, ini misalkan saya beli 2, berarti akumulasinya akan mencapai 50 jutaan. Kita lihat ya. Nah, kita tambah ke keranjang. Lalu kita lihat keranjangnya ya. Nah, ini totalnya mencapai 53.246.922. Nah, jumlah ini ya, ketika kita mau melakukan transaksi ini tidak boleh langsung lanjut berbelanja. Ya, Bapak Ibu harus melakukan dulu yang namanya pembanding minimal 3 toko. Ya, kita langsung saja ya lihat keranjang. Nah, kita lihat. Nah, di sini akan muncul buat perbandingan. Lalu Kak, misalkan belinya tidak lebih dari 50 juta, itu harus melakukan pembandingan nggak? Nggak usah. Kita lihat ya. Ini akan hilang. Nah, tidak ada menu pembanding. Tapi kalau akumulasi nilainya mencapai 50 juta lebih, ya 50 juta sampai 50 juta ke atas, ini harus membuat perbandingan. Lalu bagaimana caranya? Caranya cukup klik buat perbandingan. Nah, lalu kita cari toko lain ya, yang memiliki mesin traktor yang mungkin harganya ada di bawah ataupun di atas sesuai dengan spesifikasi di Arkas kita. Oke, kita cari lagi ya. Nah, ketika masuk halaman ini, Bapak Ibu ya, diwajibkan untuk mencari 2 toko lagi sebagai pembanding ya, untuk membandingkan apa yang Bapak Ibu cari. Nah, kita cari dulu ya pembandingnya. Ini bisa catat nomor ataupun bukan nama ininya ya Bapak Ibu, karena nama tokonya yang akan kita salin ke dalam pembanding. Nah, kita masuk lagi ke pembanding. Nah, kita masukkan nama toko yang tadi sudah kita copy. Ini keluar. Lalu kita klik cari produk. Nah, kita cari produk yang sama. Nah, ini dia keluar ya.
bandingkan ke keranjang, klik. Nah, lalu pembanding yang kedua ini sudah muncul. Lalu yang ketiga, nah ini juga harus ada ya Bapak Ibu, kita cari lagi pembanding yang ketiga. Nah, ini ada tapi harganya sama ya, harga sama namun tokonya berbeda. Nah, nggak apa-apa, kita ambil nama tokonya saja Bapak Ibu. Ini hanya sebagai pembanding saja ya. Endingnya Bapak Ibu akan memilih salah satu dari ketiga toko ini ya. Ini hanya sebagai pembanding. Kita cari tahu ya. Kita paste. Kita cari produknya, pasti akan keluar. Nah, ini dia. Ini karena mesinnya sama ya spesifikasinya. Nah, kita masukkan ke keranjang. Nah, setelah ini ya. Nah, semuanya kan di sini ada buat pesanan baru. Langkah selanjutnya seperti apa? Ya. Langkah selanjutnya adalah ini kita klik buat pesanan baru. Pengiriman belum dipilih. Oke, kita klik dulu untuk pengirimannya. Oh, ini atur pengiriman. Oke, atur pengiriman. Silahkan ambil sendiri. Atur pembayaran. Misalkan estimasinya 20 hari. Atur pengiriman, ini juga sama Bapak Ibu ya. Kita simpan. Ini juga sama. Ini juga sama, sudah. Ini juga atur pengirimannya. Atur pembayaran. Nah, ketika sudah semuanya, Bapak Ibu bisa klik pesan baru. Nah, sampai sini dulu ya Pak Bapak Ibu ya. Nah, di konfirmasi draft surat pesanan ini nanti hampir sama tahap selanjutnya, tapi nanti yang terakhirnya adalah Bapak Ibu menentukan biasanya harga yang paling terendah yang akan direkomendasikan. Karena ini pembelanjaannya ini berhubungan dengan sekolah, ini saya tidak akan melanjutkan ya. Takutnya nanti harus memproses transaksi tersebut gitu. Intinya ya, ketika Bapak Ibu melakukan perbandingan, langkah-langkahnya hanya seperti itu. Nah, untuk tahap selanjutnya ini hanya konfirmasi draft surat pesanan. Jadi ketika nanti sudah menjadi draft, nah tadi Bapak Ibu tinggal memilih ataupun direkomendasikan oleh Siplah dengan harga yang paling terendah, biasanya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Mungkin sampai sini dulu ya Bapak Ibu ya, karena saya tidak dapat melanjutkan karena keterkaitan dengan akun salah satu sekolah orang ya, jadi saya tidak akan melanjutkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk menjawab salah satu pertanyaan dari kolom komen ya. Terima kasih untuk pertanyaannya, semoga dapat membantu untuk mempermudah ya. Oke, terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah mengikuti ya dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat, mungkin receh bagi yang mahir, tapi semoga bermanfaat untuk kita semua yang masih pemula. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.